Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Di video kali ini kita ke paket 7 ya. Full soal prediksi TPS kuantitatif persiapan UTBK 2020. Tentunya 20 soal. Oke, jika teman-teman merupakan pejuang UTBK 2020, saya sarankan untuk subscribe channel ini dan juga aktifkan loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video terupdate dari saya tentunya tentang TPS kuantitatif persiapan UTBK 2020. Terima kasih yang sudah subscribe dan semoga apa yang saya berikan ini bermanfaat. Langsung saja kita ke nomor 1. Di antara bilangan berikut, yang paling besar nilainya adalah berapa? Ini soalnya lots ya. Low. Nah, berarti gimana nih? Coba teman-teman. Harusnya teman-teman udah ngeh ya. Kita gunakan bilangan pokoknya itu 2 kan. Nah, ini yang A dulu deh. Itu kan 4. 4 itu kan 2 pangkat 2 ya. Berarti yang A itu 2 pangkat 2 dipangkatkan lagi 32. Itu berapa? Pangkat dipangkatkan dikali ya. Berarti 2 pangkat 64. Kemudian yang B. Yang B itu 2 pangkat 81. Ini mah udah kan. Kemudian yang C. 16 itu 2 pangkat berapa? 2 pangkat 4 ya. 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 18. Kaliin aja teman-teman. Berarti 2 pangkat 4 ditambah 3. Berarti 5 ya. 52. Nah, 2 pangkat 52. Kemudian yang D. Yang D itu 4 pangkat 4 dipangkatkan lagi 10. Coba ini kan sebenarnya 2 pangkat 2 dipangkatkan 4 dipangkatkan lagi 10 kan. Ya udah sebenarnya kan tinggal dikali-kali aja kan. 40 kali 2 berarti 80. 2 pangkat 80. Kemudian yang E itu 8 itu kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3 dipangkatkan lagi 2 gitu kan. Nah, tinggal kaliin aja. 9 kan. 9 kali 2 18. Nah, ini udah kelihatan semakin besar pangkatnya ya dia semakin besar juga dong nilainya, yaitu B ya. 81. Yang lainnya di bawah 81. B. Nomor 2. Bentuk sederhana dari operasi eksponen berikut. Nah, gimana nih? Coba ini soalnya mods ya. Nah, coba perhatikan nih teman-teman, karena di sini pangkatnya negatif, gimana caranya biar tidak negatif? Nah, kita kan tahu bahwa A pangkat negatif 1 itu akan sama dengan 1 per A gitu kan. Nah, berarti kita ibaratkan ini kan, ini pangkat negatif. Ya, berarti kalau nggak mau negatif, ya jadi 1 per dong, 1 per ini. Berarti kan kalau 1 per ini ya intinya kita balik aja kan. Yang bawah jadi atas, yang atas jadi bawah gitu. Coba yang bawahnya kita ke ataskan, Y pangkat 2 per 3, X pangkat 2 per X pangkat 2 per 3, Y-nya pangkat negatif 4 per 3. Nah, ini itu kita pangkatkan dengan positif ya, positif 3 per 4. Coba pangkat ininya perkalian ya, satu-satu aja dipangkatkan kan. Y pangkat berapa? Pangkat dipangkatinnya dikali dong, berarti bisa dicoret nih, 3-nya coret, 2-nya coret sama 4, sisanya 1 per 2 ya. Gitu teman-teman. Untuk yang X, 2 kali 3 per 4, berarti kan 2-nya coret nih, sama 4, dapat 3 per 2. Dibagi dengan yang ini, 2 per 3 dikali 3 per 2, 3-nya coret, 2-nya dapat 1 per 2 kan, berarti X pangkat 1 per 2, kemudian Y-nya negatif ya, nggak ngaruh nih sebenarnya, 4 per 3, 3 per 4 coret dong, berarti pangkat negatif 1. Nah, dia mintanya itu bentuk akar ya, coba. Ini itu kan akar ya, akar Y berarti kan 3 per 2 nih pangkatnya, gimana maksudnya? Kalau teman-teman bingung lihat, 3 per 2 itu kan X pangkat 1 sama X pangkat setengah ya nggak? Setengah tambah 1 kan 3 per 2.
Nah, berarti kita bisa tulis X pangkat 3/2 itu X kali akar X, gitu ya. Sini berarti X kali akar X per X pangkat setengah itu adalah akar X. Y-nya boleh dong ke atasin ya, karena kan negatif. Ini bentuk ini. Berarti Y-nya di sini, gitu. Karena ini akar X bisa dicoret. Didapat nih, XY akar Y. Ada nggak? Nomor 3. Diketahui 3 kali kuadrat suatu bilangan dan 7 kali bilangan tersebut jika ditambahkan akan bernilai 20. Bilangan yang dimaksud adalah berapa? Nah, ini masuknya low ya. Coba gimana teman-teman? Bisa ya? 3 kali, ya udah kita tulis aja nih, jangan bingung ya. 3 kali kuadrat suatu bilangan, misalnya bilangan itu kita anggap aja X ya. Berarti 3 kali suatu kuadrat bilangan gitu kan. Bilangannya X dikuadratkan. Dan 7 kali bilangan tersebut berarti kan 7X. Kalau dijumlahkan nih, kalau ditambahkan akan bernilai 30. Berarti tambah 7X dong. Kan bernilai 20. Maka X-nya berapa gitu kan. Nah, berarti ini bisa menggunakan kita difaktorkan aja ya. 3X kuadrat ditambah 7X dikurangi 20 sama dengan 0. Nah, gimana nih cara pemfaktorannya? Coba nih, perhatikan ya. Karena di sini ada 3, kita tulis 3X sama X itu kan. Nah, gimana caranya teman-teman? Kita bongkar di sini nih. Sebenarnya kita tinggal kaliin aja nih. Ujung kali ujung berapa tuh? 3 kali 20, 60 ya. Berapa sih bilangan kalau dikali itu 60, tapi kalau dijumlahkan nih, hasilnya positif 7. Coba berapa? Kalau dikali 60, dijumlah 7. Gimana? Berarti 15 sama berapa? Bukan 15 ya. Berapa coba? 12 sama 5 ya. 12 sama 5. Tapi biar jadi 7, 5-nya jadi negatif dong. Nah, kalau udah kayak gini, lihat di sini kan ada 3. Yang 3 ini bisa ngebagi siapa sih? Bisa ngebagi 5 apa 12? 12 ya. Berapa tuh? 12 bagi 3, 4. Nah, berarti taruh 4-nya di sini gitu. 5-nya ya taruh di sini. Karena min 5 ya udah min 5 plus 4. Udah kayak gini sama dengan 0. Gitu ya. Nah, dapat nih X sama dengan 5/3 atau X sama dengan negatif 4. Ada nggak? D. Nomor 4. Jika alfa dan beta merupakan akar-akar persamaan berikut, dan alfa per 2 beta sama dengan alfa dikurangi setengah, maka nilai B-nya berapa? Nah, ini mods ya. Coba ini mudah ya teman-teman, kita tulis nih akar-akar bentuk persamaan kuadratnya. X kuadrat tambah BX min 2 sama dengan 0. Dimana akar-akarnya itu adalah alfa dan beta. Kemudian di sini ada alfa per 2 beta itu sama dengan alfa min setengah. Coba kita kali silang. Alfa sama dengan berapa nih? Langsung aja ya. 2 beta alfa min, berarti min beta dong. Karena kan 2 dikali setengah, itu 1. Nah, kalau udah kayak gini gimana? Pokoknya teman-teman kalau bentuk persamaan kuadrat, gimana caranya dibentukkan menjadi alfa tambah beta, kalau enggak alfa kali beta, gitu kan. Karena kita tahu alfa beta itu apa, alfa kali beta itu apa kan. Alfa tambah beta min B per A, alfa kali beta C per A kan. Nah, gimana caranya nih? Ini aja kan, kita ke kiri kan, berarti alfa ditambah beta sama dengan 2 beta kali alfa atau alfa kali beta lah, sama aja. Nah, coba nih gimana? Alfa tambah betanya apa? Min B per A. 2 kali alfa kali beta C per A, gitu kan. Min B per A, di sini min B-nya min dari
min B kan, min dari B, berarti min B. Min B per A-nya 1 sama dengan 2 kali C per A. C-nya ini ya, min 2. Min 2. Berarti min B sama dengan min 4, otomatis B-nya sama dengan 4. Jawabannya adalah E. 5. Persamaan parabola pada gambar di bawah ini. Coba nih. Nah, teman-teman, kalau lihat bentuk grafik kayak gini, saya enaknya disubstitusiin aja. Dia harus memenuhi kan, misalnya X-nya ini, Y-nya harus ini gitu kan. Tapi harus kedua-duanya memenuhi kan, yang ini juga, ini X, ini Y-nya gitu. Coba yang titik A dulu deh, kita substitusi aja yang di A. Berarti dapat berapa tuh? Y-nya kan harus negatif 1, sama dengan X kuadrat, X-nya kan 1 ya. Berarti 1 kuadrat tambah 2 kali 1 min 2. Apakah negatif 1 enggak? Berarti kan ini aja 3 dikurangi 2 kan 1. Berarti tidak sama dengan. Udah, berarti coret. Yang kedua, yang B. Yang B itu X kuadrat. Y-nya berapa tadi? Y-nya berarti negatif 1. X kuadratnya 1 dikuadratkan min 2 kali 1 tambah 2. Nah, berarti kan negatif 1, apakah ini negatif 1? Coba, ini 1, ini aja 3. 3 kurang 2, ya 1. Tidak juga kan? Coret lagi. Yang C. Y-nya negatif 1 sama dengan min dari 1 dikuadratkan min 2 kali 1 tambah 2. Apakah negatif 1? Ini aja min 1. Kemudian ini berapa? 0 ya. Berarti bener nih min 1. Nah, kemungkinan jawabannya C. Tapi lihat apakah yang ini juga memenuhi. Coba ya. Y-nya kan 3. Itunya kan negatif 1. Negatif dan negatif 1 dikuadratkan. Min 2 negatif 1 tambah 2. Apakah ini jawabannya adalah 3? Coba negatif 1 kuadrat kan positif. Kalau negatif, negatif. Kemudian di sini positif, negatif 1 ya. Positif 2. Positif 2. 2 tambah 2, 4. 4 kurang 1, 3. Ternyata benar teman-teman. Ya udah, berarti otomatis C. Kita gak usah lagi nih cek yang DE gitu. Oke, nomor 6. Persamaan sumbu simetri dari grafik Y sama dengan 8 min 2X min X kuadrat. Atau saya lebih enaknya gini kan. Y sama dengan min X kuadrat min 2X plus 8. Ini sama aja ya. Adalah berapa? Coba ini kita tahu kan waktu dulu itu kita belajar titik puncak. Titik puncak. Titik puncak itu gimana? Berarti kan min B per 2A, koma min D per 4A ya. Nah, ini tahu semua. Nah, berarti apa nih? Sumbu simetrinya ya, berarti yang ini dong. Sumbu simetri berarti min dari B per 2A. Min B-nya berapa? Ini kan. Min 2. Min 2 per 2 kali A-nya negatif 1. Berapa tuh? Negatif kali negatif positif per negatif 2. Berarti jawabannya negatif 1. D. Nomor 7. 2 buah dadu dilempar undi sebanyak 1 kali secara bersamaan. Peluang muncul mata dadu berjumlah 10 adalah berapa? Nah, ini soal mudah ya. Lots. Nah, gimana nih? Coba kita langsung aja nih. Yang berjumlah 10 itu berapa aja sih? Ya, 4, 6, kemudian berapa lagi? 5 sama 5, dan 6 sama 4 kan? Gak ada lagi kan? Nah, berarti kan ada 3 nih. Ya udah, 3 per berapa? Ruang sampel dari 2 buah dadu. Ya, 36 dong. 3 per 36, 1 per 12. Jawabannya adalah E. 8. Nilai rata-rata ujian matematika dari 39 siswa adalah 72.
Jika nilai seorang siswa lainnya yang bernama Galuh digabungkan dengan kelompok itu, maka nilai rata-rata ujian matematika dari 40 siswa menjadi 71. Nilai ujian matematika yang diperoleh Galuh adalah berapa? Nah, ini teman-teman sebenarnya bisa nih cara biasa gitu kan, tapi kan lama. Nah, di sini ada cara cepatnya, teman-teman. Nah, gimana cara cepatnya? Gini ya, teman-teman. Nah, untuk cara cepat ini kita gunakan apabila soalnya itu misalnya kan ada nih rata-rata dari beberapa siswa itu adalah A misalnya kan. Nah, kemudian ada siswa yang masuk dan rata-ratanya menjadi berubah gitu. Yang ditanyakan ya berapa sih nilai yang masuk itu gitu kan. Nah, itu kan gabungan ya. Nah, ini cara cepatnya teman-teman. Di sini saya langsung aja nih tulis. Misalnya kan di sini X1. X1 itu nilai dari yang masuk itu. Sama dengan X bar yang terakhir kita jumlahkan dengan N dikali, berarti di sini itu nilai rata-rata yang terakhir kita kurangi dengan nilai rata-rata yang awal. Kita bagi dengan M. M ini jumlah dari berapa orang sih? Kalau cuma satu ya satu aja gitu. Nah, coba kita langsung. Ini yang akhir nih. Yang akhir itu berapa? Nilai rata-ratanya 71 kan? Ya udah tulis 71. Kita jumlahkan dengan N. N ini jumlah awal ya. Jumlah awalnya itu kan 39. Berarti 39 kita kalikan dengan yang rata-rata akhir itu kan 71. Kemudian rata-rata awalnya kan 72 gitu. Kita bagi aja dengan M. M-nya itu kan cuma satu orang kan, si Galuh aja. Kalau 2 ya 2 gitu. 71 ditambah, ini kan 39 kali berapa? Negatif 1 ya. Berarti 71 kurang 39. Berapa tuh? 32. Berarti jawabannya adalah A. Gitu ya teman-teman. Jika teman-teman sering latihan soal ini langsung nggak usah lihat rumus ini, langsung aja gitu kan. Nilai akhir, rata-rata akhir dijumlahkan dengan ini yang jumlah awalnya, kemudian nilai rata-rata akhir dikurangi awal, kita bagi dengan jumlah orang yang gabung tersebut, gitu ya. Oke, nomor 9. Dari satu set kartu bridge diambil satu kartu secara acak. Peluang yang terambil kartu as berwarna merah berapa? Nah, ini teman-teman, kalau teman-teman udah tahu gitu kan, jumlah kartunya itu berapa sih? Berarti misalnya NS-nya itu kan, NS-nya ya 52 kan, kita tahu semua. Kemudian NA-nya nih, NA-nya berarti dia itu terambil kartu as berwarna merah. Nah, teman-teman kalau tahu kartu as berwarna merah itu cuma ada 2 ya, gitu. Ya udah, peluangnya ya NA per NS dong. NA-nya 2, ininya 52. Berarti otomatis kita bagi 2, 1 per 26. Jawabannya adalah D. Nomor 10. Seorang siswa diminta untuk mengerjakan 8 butir soal dari 10 butir soal yang tersedia. Dengan syarat soal nomor 1 dan 3 wajib dikerjakan. Banyak cara memilih soal, ada berapa cara? Coba teman-teman. Ini jangan kejebak ya, 1 dan 3 bukan 1 sampai 3. Nah, berarti di sini tuh kita tahu nih, kita biasanya kan pakai kombinasi nih kalau kayak gini. Kombinasi dari apa? Dia itu kan 8. 10 itu tadinya kan 10. Dia diwajibnya 8 gitu kan. Nah, dari 8 ini nomor 1 dan 3 ini katanya wajib. Ya udah, coba tinggal berapa dong? Kita kurang 2 ya. Sisa 6 gitu. Nah, berarti sebenarnya kita ngambil 6 dari berapa? Kan totalnya 10 nih. Diambil 2, berarti 8 gitu. 8 kombinasi 6, berapa tuh? Ya udah 8 kita sampai 6 ya. 8 7 6 5 4 3 2 3 4 5 6. Udah ya. Per 6 faktorial 6 5 4 3 2 1.
6453, 6453, 2 sama ini jadi 4. 4 kali 7 berapa? 28. Jadi jawabannya adalah A. Oke, lanjut nomor 11. Dalam suatu ruangan terdapat sejumlah orang yang saling bersalaman. Jika banyak salaman ada 231, maka banyak orang yang ada di dalam ruangan itu ada berapa? Nah, ini konsep, kalau salaman itu konsep kombinasi ya, tapi di sini yang jumlah salamannya diketahui. Jadi gini loh, terdapat sejumlah orang. Sejumlah orang ini kita misalkan X ya. Nah, berarti kan kita tahu kalau salaman itu kan kombinasi ya. Karena ada 2 orang, berarti 2 dari X gitu kan. 2 dari X ini kita kombinasikan hasilnya adalah 231. Nah, gimana nih? Coba definisi dari kombinasikan itu. X faktorial per X min 2 faktorial 2 faktorial gitu kan, sama dengan 231. Nah, kalau X faktorial itu kan nanti X min 1, X min 2, dan seterusnya sampai 1 kan. Nah, berarti di sini itu kita bisa tulis, karena di bawahnya ada X min 2, ya sampai X min 2 aja. X faktorial ini kita rubah menjadi X dikali X min 1 X min 2 faktorial gitu. Dan seterusnya nanti sampai 1. Kita bagi dengan X min 2 faktorial kali 2 faktorial sama dengan 231. Kan bisa dicoret nih. Nah, 2 faktorial ini kan 2 kali 1 ya, 2. Kalau kita kali ke sini jadi dapat berapa? 462 ya. Berarti ini kita kalikan langsung X kuadrat min X sama dengan berapa? 462. Kita ubah menjadi sama dengan 0. X kuadrat min X min 462 sama dengan 0. Coba kita faktorkan dapat berapa nih? X dikali berapa sih? Berapa kali berapa yang hasilnya 462? Kalau dijumlahkan hasilnya negatif 1. Sini ada pilihannya 12, 22, 24. Coba berapa kira-kira? Coba ya 22 sama 21 nih. Bener nggak? 22 kali 21. 22 kali 21, 2, kemudian 4 tambah 2, 6. Bener ya, 462. Karena di sini negatif dan di sini negatif, ya udah berarti kan negatif kali positif gitu kan. Nah, dapat nih X sama dengan 2 atau X sama dengan negatif 21. 22 ya. Nah, karena jumlah orang itu tidak mungkin negatif, ya berarti kita ambil 22 dong, positif. Jawabannya adalah B. 12. Jika 6 pria dan 8 anak laki-laki dapat melakukan pekerjaan dalam waktu 10 hari, sedangkan 26 pria dan 48 anak laki-laki dapat melakukan hal yang sama dalam waktu 2 hari. Maka waktu yang dibutuhkan oleh 15 pria dan 20 anak laki-laki dalam melakukan jenis pekerjaan yang sama itu berapa hari? Oke teman-teman, kita definisikan satu-satu nih. Di sini kan ada 6 pria itu misalkan 6X ditambah 8Y gitu kan. Sama dengan 10 hari nih. Jangan 10 dong. Ya 1/10 gitu kan. Yang kedua, 26X ditambah 48Y sama dengan katanya 2 hari gitu. Nah, habis ini gimana? Ya udah kita eliminasi nih. Karena di sini yang memungkinkan itu 8 kali 6 ya. 6 kali 8, 48. Kali 6 semua. 36X ditambah 48Y sama dengan 6/10. Coba kita eliminasi. Coret-coret. Dari bawah ke atas. 36 kurang 26, 10. Sama dengan 6/10 dikurangi 1/2. 1/2 itu kan bisa jadi 5/10 ya. Jadi jawabannya 1/10 nih.
1/10. Jadi X-nya berapa? 1/100. Nah, dapat nih 1/100. Berarti Y-nya berapa? Substitusi ke sini dong. Coba 6 kali 1/100 ditambah 8Y sama dengan 1/10. 8Y sama dengan ini kan 6/100 ya. Biar jadi per 100 berarti 10/100 dikurangi 6/100. Jadi 8Y sama dengan 4 ya. 4/100, kemudian Y sama dengan 4/100 kali 8 ya. 8-nya coret-coret, dapat 2 kan bawah. Ya udah, jadi Y-nya itu sama dengan 1/200. Kita tahu X-nya 1/100, Y-nya 1/200. Yang ditanya itu 15X ditambah 20Y gitu kan. Berapa nih? Coba 15 dikali 1/100 ditambah 20 kali 1/200. Coret-coret, dapat berapa nih yang ini? Yang ini dulu deh. 15 dicoret, dibagi 5 aja kan. Bagi 5 kan dapat 20, bagi 5 dapat 3. Berarti 3/20 ditambah berapa nih? 2/20 ya. 2/20 yaitu berapa nih? 5/20 yaitu sama dengan 1/4. Nah, di sini kan 10 hari aja 1/10. 2 hari 1/2. Berarti 1/4 4 hari. Jawabannya adalah A. 13. Perbandingan panjang, lebar, dan tinggi sebuah balok adalah 5/43. Jika volume balok tersebut 1620, maka panjang balok tersebut berapa? Coba nih teman-teman. Di sini kan perbandingannya yang panjang, lebar, dengan tinggi itu apa? 5, 4, 3 ya. Nah, kan kita nggak tahu nih, bisa aja sini itu panjangnya 10, berarti 8, di sini 6 kan, kali 2-nya. Nah, berarti kita coba nih pengkalinya apa sih pengkalinya? Ya misalkan kita ambil aja X nih. Berarti kan dapat nih 5X banding 4X banding 3X gitu kan. Ya X-nya kan kita nggak tahu berapa. Kalau 2 ya ini 10 kayak tadi kan. 8 sama 6. Nah, volume itu apa? Ya panjang kali lebar kali tinggi dong. Karena panjangnya 5X dikali L-nya 4X dikali 3X. Volumenya itu 1620. Kaliin berapa nih? 20 kali 3, 60 ya. 60X pangkat 3, 1620. Nolnya bisa dicoret. Dapat nih, X pangkat 3 itu adalah 162/6. Berapa tuh? 27 ya. Nah, dapat X-nya berapa? 3 ya. Nah, tapi ini bukan jawabannya. X ini kan pengkalinya nih. Nah, yang ditanya apa? Panjang balok. Panjang balok apa sih? 5X. Ya udah, 5X. Di mana X-nya adalah 3 menghasilkan 15. Jawabannya adalah B. Nomor 14. Jika jari-jari lingkaran pada gambar di bawah ini adalah 2 cm, maka selisih keliling semua lingkaran dengan keliling persegi sama dengan berapa? Oke teman-teman, ini gambarnya ya. Ini mudah teman-teman. Coba kita lihat yang diketahui itu jari-jarinya adalah 2. Kemudian yang ditanyakan itu selisih keliling semua lingkaran. Gini deh. Keliling lingkaran kita kurangi dengan keliling persegi gitu kan. Ini berapa? Coba kita cari keliling semua lingkaran dulu. Keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu kan karena yang diketahuinya adalah jari-jari ya berarti 2VR gitu kan. Nah, karena di sini lingkarannya ada 4, ya kita kali 4 kan.
Jadi 4 kali 2 pi. R-nya berapa? R-nya 2 dong. 2 kali 2 4. 4 kali 2 4 kali 4 16. Berarti 16 pi. Ini untuk yang keliling lingkaran. Nah, kalau keliling perseginya gimana? Keliling persegi kan 4S nih. Ya enggak? S-nya apa? S ini kan sisinya. Nah, kita tahu bahwa sisi yang ini itu apa? Diameter kan? Diameter itu apa? 2 kali jari-jari. Ya udah. 4 kali 2 kali jari-jari. 4 kali 2 8. Jari-jarinya 2. Jadi 16. Berarti selisihnya 16 pi dikurangi 16. Berarti kan bisa kita faktorkan nih. Yang diketahui kan 4 nih. Berarti ya udah 4. 4 pi min 4. Nah, ini selisihnya. Ada nggak? 4B berarti. Paham ya? Lanjut nomor 15. Perhatikan segitiga sama sisi berikut. Oh, berarti ini kan sama sisi nih, ingat-ingat. Yang diketahui X-nya ada 3, di sini Y doang. Yang ditanyakan Y dikurangi X. Nah, ini gimana teman-teman? Ingat nih, kalau segitiga sama sisi itu apa? Segitiga sama sisi cirinya. Ya kan ini sisi-sisinya sama. Berarti sudut-sudutnya pun sama gitu kan. Karena jumlah sudutnya segitiga itu ada 180, ya kita bagi 3 dong, jadi 60-an. Nah, berarti sudut ini itu 60 semua nih. Ini 60, ini 60, ini pun 60. Nah, efeknya apa ketika sudut-sudutnya itu 60 semua? Ya udah, ini kita tahu X-nya. Berarti kan X kuadrat X derajat tambah X derajat tambah X derajat sama dengan 60. Maka 3X derajat sama dengan 60. X derajatnya sama dengan 20. Nah, dapat nih. X derajat itu 20. Yang ini apa? Yang ini 60 kan? Nah, coba apa nih yang kita cari? Coba yang di sini kita misalkan Z. Karena di sini adalah bentuk segitiga, nggak tahu segitiga apa, yang jelas segitiga ya. Jumlah sudut-sudut dari suatu segitiga itu berapa? 180 kan? Berarti kan kita bisa tulis X derajat tambah Z derajat tambah 60 sama dengan 180. Di mana X derajat itu 20 ditambah Z derajat tambah 60 sama dengan 180. Didapat dong Z derajatnya berapa? Ini aja 80. 180 kurang 80 berapa? 100. Nah, jika kita ketahui si Z-nya ini 100, kita dapat Y dong. Ya enggak? Y dengan 100 ini hubungannya apa? Sudut berpelurus kan? Kalau sudut berpelurus itu ketika kita jumlahkan dengan Z, Y-nya itu akan sama dengan 180. Y derajat tambah 100 sama dengan 180, jadi Y-nya adalah 80. Nah, jika kita udah tahu nih Y-nya 80, ya udah yang ditanyakan itu adalah Y dikurangi X, di mana Y-nya 80, X-nya adalah 100. Kenapa 100 nih? X kan 20 ya. Nah, 20. Jadi 80 kurang 20, 60. Jawabannya adalah E. Oke, nomor 16. Jika 5 tahun yang lalu umur Ani adalah 4 kali umur Lina, dan sekarang 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Lina, manakah hubungan PQ yang tepat? Di mana Q-nya itu umur Ani 5 tahun yang lalu, P-nya ini selisih umur mereka sekarang. Oke teman-teman, jika melihat soal tentang umur-umur, nah triknya itu mudah banget teman-teman, jadi gak usah bingung. Kita definisikan dulu yang umur tahun sekarangnya gitu kan. Misalnya A itu umur Ani sekarang gitu kan. Nah, umur Ani sekarang. Lina juga berarti umur dia sekarang gitu kan. Udah, ini definisinya 1 gitu kan.
Coba kita ke soal. Jika 5 tahun yang lalu umur Ani adalah 4 kali umur Lina, udah sampai sini. Berarti kan kalau misalnya kita tulis umur Ani itu sama dengan 4 kali umur Lina gitu kan. Nah, kalau kita nulis kayak gini bener nggak? Nah, kurang tepat teman-teman. Kenapa? Karena kan ini ya di umur sekarang kan, A dengan L. Nah, berarti kalau dia mintanya 5 tahun yang lalu, ya A-nya kita kurang 5 gitu kan. Ya si L-nya juga kita kurang 5 gitu. Baru ini 5 tahun yang lalu. Paham ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dan sekarang, oh berarti ini mah aman. A dengan L aja kan, karena kan sekarang 2 kali umur Ani sama dengan 3 kali umur Lina. Udah, ini ada 2 persamaan. Nanti dapat umur Ani 5 tahun yang lalu. Coba kita otak-atik nih. Ini kan kalau misal dapat A harus masukin L. Jadi L-nya berapa nih? 2/3 A, ya nggak? L di sini kita substitusikan ke sini kan. A-5 sama dengan 4. L-nya itu 2/3A min 5 kali ke dalam 8/3 A min 20. Jadi A min 5 sama dengan kayak gini. Kita pindahkan ke sini nih. Jadi A itu kita kurangi 8/3A sama dengan min 20 plus 5. Berarti min 15, ya nggak? Nah, karena di sini 3, boleh dong saya tulis 3 atas 3. Jadi di sini itu kita dapat 3 kurang 8 itu min 5 ya. Min 5/3A sama dengan min 15. Minnya bisa dicoret. Dapat nih. A itu sama dengan berapa? 15 kali 3/5. Coret-coret dapat 3. 3 kali 3, 9. Nah, kita tahu si umur Ani itu 9 gitu kan. Karena Ki itu adalah 5 tahun yang lalu, ya 9 kurang 5 berapa tuh? 4. Nah, ingat-ingat ketika Ki-nya 4, berarti si L-nya berapa coba? Awas hati-hati. Ini yang sekarang nih. 9 masukin ke sini deh. Berarti didapat nih 9 kali 2 kan 18. 18 sama dengan 3L. Maka L-nya berapa? 6 ya. L itu 6. Sedangkan yang P itu apa? Selisihnya kan. Berarti 9 kurang 6. Berapa tuh? 3. Didapat bahwa kesimpulannya itu Q lebih besar daripada P. Yaitu B. Semoga paham teman-teman. Kita ke 17. Berapakah waktu yang diperlukan Andi untuk menyelesaikan pembuatan lemari? Ada pernyataan 1 dan 2. Kalau pernyataan 1, Septama dapat menyelesaikan pembuatan lemari yang sama selama 8 hari. Pernyataan 1 ini ya nggak bisa menjawab si Andi dong, karena dia kan Septama doang. Nah, berarti pernyataan 1 ya nggak bisa gitu kan. Kalau pernyataan 1 tidak bisa menjawab, kita coret A, coret D, gitu aja. Kemudian yang Andi ditambah, misalnya Andi ditambah S sama dengan membutuhkan waktu 1/2/3 hari gitu kan. Nah, ini juga kan nggak bisa nih. Ya, berapa sih si Andi? Ya, tergantung nilai S juga kan. Nah, berarti ini juga nggak bisa menjawab. Coba kalau digabung. Katanya si S itu yang pertama itu apa? 1/8 ya. Nah, berarti ya udah. Kalau kita gabung dapat nih si Andi. Andi itu ditambah 1/8. 3/2 ya. Coba Andi itu berapa? Karena di sini 2, di sini 8. Kita kali 4. 12/8 min 1/8. Didapat berapa nih? 11/8. Atau bisa disebut ini itu 8/11 hari. Nah gitu teman-teman. Berarti jawabannya
A dan B ini harus digabung, berarti C. Dua pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tapi satu pernyataan saja tidak cukup. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke nomor 18. Diketahui beberapa kamar di Hotel P akan ditempati oleh peserta Olimpiade Matematika se-Jawa Timur. Berapa banyak peserta Olimpiade yang akan menginap? Pernyataan 1. Jika satu kamar diisi oleh 4 orang, maka terdapat satu kamar yang tidak terisi. Pernyataan 2. Jika satu kamar diisi oleh 2 orang, maka terdapat 20 orang peserta yang tidak dapat kamar. Gitu ya. Gimana nih? Coba kita definisikan dulu. Misalkan X itu adalah jumlah kamar, yaitu adalah jumlah peserta. Yang ditanyakan itu berapa banyak peserta Olimpiade yang menginap gitu kan. Nah, berapa banyak peserta itu kan Y. Nah, berarti Y itu berapa? Coba untuk pernyataan 1. Y itu sama dengan berapa? Jika satu kamar diisi oleh 4 orang peserta, maka terdapat satu kamar yang tidak terisi. Kamar ini kan X, berarti kan kalau tidak terisi 1 ya dia kurang 1 dong. Ya enggak? Nah, karena di sini diisi oleh 4 orang peserta ya kita kali 4 gitu. Jadi si 4 orang ini kalau masuk itu ada satu kamar yang tidak terisi gitu. Ini ya persamaannya. Nah, melihat dari persamaan ini kan kita dapat Y sama dengan 4X min 4. Karena di sini kita tahu jumlah peserta itu kan Y. Y ini gimana X-nya kan? Tergantung X. Karena X-nya kita tidak diketahui, ya berarti pernyataan 1 tidak cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti coret A, coret D. Sisanya B, C, E. Yang kedua, jika satu kamar diisi oleh 2 orang peserta, maka terdapat 20 orang peserta yang tidak mendapatkan kamar. Nah, ini gimana nih? Y kan sama aja. Sama dengan, coba, diisi oleh 2 orang peserta. Si kamar, satu kamar ini diisi oleh 2 orang peserta. Berarti kan 2X dong. Nah, terdapat 20 orang peserta yang tidak mendapatkan kamar. Berarti masih ada sisa 20 kan? 20 orang nih yang tidak mendapatkan kamar. Ya udah, berarti kayak gini bentuknya. Karena sama nih, yaitu yang jumlah peserta ini ya tergantung X-nya gitu kan. Karena X-nya kita nggak tahu ya dapat nih, ini itu tidak dapat menjawab juga. Nah, berarti kalau udah kayak gini kita gabung nih, apakah bisa? Nah, ini kita gak usah ditulis sih sebenarnya kan kita tahu yang ini Y sama dengan 4X min 4. Nah, ini kan kita dapat nih nanti kalau dieliminasi dapat Y sama dengan berapa, dapat X sama dengan berapa gitu kan. Nah, yang ditanyakan Y. Nah, berarti ada nih kalau dia digabung. Berarti jawabannya C ya. 2 pernyataan bersama-sama cukup untuk menjawab, tapi 1 pernyataan saja tidak cukup. Oke, nomor 19. Diketahui P atau Q bernilai benar. Berarti kan ya kalau P atau Q bernilai benar ya P-nya itu benar kan. Q-nya juga kan benar nih. Nah, kalau P benar, Q benar ya P atau Q benar gitu kan. Nah, coba pernyataan 1 itu negasi P dan negasi Q itu salah. Benar nggak? Negasi P ya berarti salah dan salah. Salah dan salah, salah ya. Nah, berarti ini benar gitu kan. Pernyataan 2. Negasi P maka Q itu benar. Benar nggak nih? Negasi P kan salah. Dia itu Q itu benar. Salah maka benar. Kalau maka ini saya analogikannya gini. Janji gitu kan. Jika saya tidak mempunyai janji, tapi saya menempati gitu. Ya benar gitu kan. Nggak apa-apa lah, kita kan nggak punya janji. Kemudian yang ketiga. Negasi Q maka
maka P itu benar. Benar apa salah nih? Negasi Q itu salah, maka benar. Ya ini juga sama kan, nggak punya janji tapi menempati, ya benar gitu kan. Kemudian yang keempat, negasi P maka negasi Q. Berarti kan dia salah maka dia salah gitu. Salah maka salah. Benar apa salah nih? Dia gak punya janji, tapi dia gak menempati gitu kan. Benar apa salah? Benar ya. Berarti ini jawabannya itu adalah semua jawaban benar. Kalau untuk jika maka ini yang salahnya B maka S doang. Jika saya berjanji saya tidak menempati, ini salah. Selain itu benar ya. Nah, berarti jawabannya teman-teman. Oke, kita lanjut nomor terakhir. Nilai dari bentuk berikut. Wow, berapa nih? Coba kita lihat dulu. 753, 753, 247, 247, 753, 247. Oh, ini bentuknya berarti 753 kuadrat. Misalkan 753 itu A dan 247 itu sama dengan B. Bisa kita tulis A kuadrat tambah B kuadrat min AB. Kita bagi dengan, ini kan 753 3 kali, ini 3 kali. Oh, berarti A pangkat 3 plus A pangkat 3. Nah, ini gimana teman-teman? Kita bisa ubah nih jadi bentuk kayak gini. Berarti kan ini sebenarnya kita bisa tulis A kuadrat plus B kuadrat min AB. Kita bagi dengan, ini bentuknya kayak gini nih. A kuadrat tambah B kuadrat min AB juga. Tapi kan ini hanya A kuadrat doang ya. Karena dia A pangkat 3 ya. Kita kali lagi dengan A tambah B. Coba bener nggak nih? Kalau teman-teman buktikan ini pasti bener nih. Nah, berarti kalau udah kayak gini kan bisa dicoret. Dapat sisanya 1 per A tambah B. A tambah B-nya apa dong? A-nya adalah 753 ditambah B-nya 247. Berapa tuh? 1000 ya. Nah, berarti jawabannya adalah A. Oke teman-teman, untuk video kali ini kita cukupkan dulu. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.